Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisana Yani dengan nomor NIM 1908102035 akan menjelaskan mengenai Toriko Mubashiroh. Nah, di sini terdapat latar belakang, tujuan, karakteristik, landasan teori, pengertian, dan peran guru serta siswa. Baik, yang pertama adalah latar belakang Toriko Mubashiroh adalah metode ini lahir sebagai reaksi terhadap penggunaan metode nahwu wa terjemah yang mengajarkan bahasa seperti bahasa yang mati. Dan sebelumnya sejak tahun 1850 telah banyak muncul propaganda yang mengampanyekan agar menjadikan pengajaran bahasa asing itu hidup, menyenangkan, dan efektif. Kemudian propaganda ini menuntut adanya perubahan yang mendasar dan metode pengajaran bahasa asing, sehingga secara cepat lahirlah metode pembelajaran yang baru yang disebut dengan metode langsung ini. Kemudian ada pengertian Toriko Mubashiroh. Di sini terdapat yaitu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Nah, biasanya kalau gini itu terdapat menggunakan peragaan maupun sedikit demi sedikit supaya anak tersebut mengerti. Nah, jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, maka guru mengartikan dengan menggunakan alat peraga yang seperti saya bilang tadi, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Metode ini berpijak dari pemahaman bahwa pengajaran bahasa asing tidak sama halnya dengan mengajar ilmu pasti alam. Kemudian tujuan Toriko Mubashiroh itu apa sih? Yang pertama yaitu melatih lidah anak didik agar terbiasa dan fasih berbicara atau bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Yang kedua, terampil berbicara dalam bahasa Arab mengenai kejadian apa yang ada dalam masyarakat dunia internasional apa yang ia ketahui. Kemudian yang ketiga, mampu menerjemahkan percakapan orang lain. Itu paling penting. Jadi orang lain berbicara, kita memahami dan mengerti apa yang beliau katakan. Nah, lewat telepon, baik itu lewat telepon, radio, televisi, tape recorder, dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa cinta dan menyayangi bahasa Arab. Di situ terdapat bahasa Al-Quran sehingga timbul kemauan untuk belajar dan mendalaminya. Nah, di situ terdapat beberapa tujuan Toriko Mubashiroh. Nah, landasan teori Toriko Mubashiroh itu metode ini muncul berbarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak dan pada pembelajaran bahasa secara alami. Landasan teori ini bahwa bahasa merupakan perilaku alami atau behavioristik yang pada hakikatnya merupakan kalam dan tulisan merupakan fenomena kedua. Kalam itu dalam bahasa Arab berarti berbicara. Nah, berdasarkan metode ini terkait dengan bahasa, metode ini melihat bahwa bahasa ini bersifat behaviorisme, terjadi secara langsung dan alami sebagaimana seorang anak memperoleh bahasa itu atau bahasa pertama, bahasa ibu atau bahasa pertama. Nah, karakteristik teori Toriko Mubashiroh yang pertama, berbahasa adalah berbicara. Maka berbicara merupakan aspek yang harus diprioritaskan. Kemudian kedua, sejak dini pelajar dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang ketiga, bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemah ke dalam dua bahasa tersebut tidak digunakan. Yang keempat, tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Yang kelima, ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud. Yang keenam, untuk memantapkan pelajar dan menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan ulang-ulang dengan contoh dan hafalan. Biasanya kita menghafalkan mufrodat. Nah, kemudian apa sih peran guru terhadap siswanya dalam teori Toriko Mubashiroh ini? Yaitu guru mula-mula mengajarkan kata-kata atau kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-harinya, misal pena, pensil, bangku, meja, dan lain-lain. Maka siswa dapat dengan mudah menangkap simbol-simbol bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya.
Yang kedua, mempersiapkan pengetahuan bahasa yang bermanfaat bagi ujaran dalam konteks. Jadi kita memberikan manfaat dalam pembahasan itu. Nah, guru lebih banyak menggunakan waktu untuk tanya jawab dengan siswanya agar memicu perkataan bahasa Arab. Nah, siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diberikan oleh gurunya. Apalagi guru menggunakan alat peraga dan macam-macam media yang menyenangkan agar murid itu bisa tumbuh dan senang dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, peran murid sekarang itu yang pertama memperoleh kosakata dari guru, kemudian mempraktikannya. Yang kedua, siswa-siswi termotivasi belajar untuk tidak menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit. Gimana caranya seorang guru itu memberikan pemahaman atau memotivasi siswanya supaya tidak beranggapan bahwa bahasa Arab itu sulit. Nah, yang ketiga, siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum mengerti dan dipahami sepenuhnya. Nah, yang terakhir ada kedudukan materi dalam thoriqah bahasa Arab atau metode langsung. Belajar bahasa Arab dengan menggunakan thoriqah mubasyirah atau metode langsung, direct method. Ini terdapat beberapa macam media pembelajaran bahasa Arab yang cukup efektif, mudah dibuat namun tidak mahal. Nah, di antara media buatan guru yang bisa dijadikan alternatif ada gambaran guru, guntingan gambar dari majalah atau cut out picture. Nah, boneka jari, kartu lipat, kartu melingkar, buku besar, poster dinding, kartu permainan dan lain-lain, atau sesuatu yang mudah dapat di sekitar kita. Nah, jadi itu teman-teman mengenai thoriqah mubasyirah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.